two, three. Wow. Boom. I'll slap you. Bye. Hi guys, it's Nai on Nice. So, today kita kedatangan tamu, ini Mas Abdul dari Abdul and the Coffee Theory. And today's video itu bakal berbeda dari video gue yang biasanya. Hari ini gue pengen ngebahas film Barbie. So, Mas Abdul, Barbie itu ceritanya tentang apa sih without any spoilers? Barbie itu sebenarnya ceritanya sederhana, menceritakan seorang karakter bernama Barbie yang tiba-tiba masuk ke dunia nyata. Jadi gimana gambarannya kalau misalnya lu suka dulu film Enchanted di mana Putri Disney masuk ke dunia nyata. Nah, ini hampir sama ceritanya, cuman ditambah dengan mereka menaikkan feminisme kayak di film-film Little Woman, kayak Lady Bird gitu. Jadi So like sesuai dengan sutradaranya lah. Greta Gerwig ya? Yo. So, but before we get started, I want to give everybody a little spoiler alert karena kita emang mau ngebahas filmnya secara dalam and in detail. So, kalau kalian belum nonton, nonton dulu sana Barbie, baru kembali lagi ke video kita. Oke, sekarang kita mau ngomongin filmnya ya. Mas Abdul, pas nonton film Barbie ini, what do you think of the movie? Pertama kali gue mau nonton nih, gue cuma mikir, oh my god, ini film kayak buat anak kecil gitu yang kayaknya Hollywood ingin nyari duit banget nih gitu. Kayak cash grab gitu Iya, ya? jadi gue jujur aja low ekspektasi lah gitu. Jadi maksudnya expectation gue benar-benar ya udah low banget lah. Jadi kalau misalnya jelek ya nggak apa-apa lah gitu. Gitu, dan ternyata it's really good movie. It is. Aku juga gitu. Aku tuh bener-bener nggak tahu filmnya bakal tentang apa, ceritanya tentang apa. Yang aku tahu itu cuman karena baca sinopsis di Letterboxd dan itu ceritanya Barbie pergi ke dunia nyata. Tapi aku nggak tahu filmnya bakal sedalam itu, ngebahas feminisme sedalam itu, and all of the societal problems sedalam itu. And aku sampai nonton film ini 2 kali. Aku pertama kali nonton itu sama adik aku dan temen-temen, sama cewek-cewek lah ya, the girls. And kedua kali aku nonton film ini sama mama. And you guys will know later on why I watched this with my mother. Apalagi lu nonton sama nyokap lu udah paling bener. Iya, paling bener sih. Paling Itu bener. aku nonton sama nyokap sama adik tuh kita bertiga nangis. Pada nangis semua mas. Oke, sekarang aku pengen discuss film ini dari awal sampai akhir, just unboxing the entire movie. So, what do you think of the story, Mas Abdul? Kalau menurut gue sih story-nya bener-bener udah pernah dilakukan sebelumnya ya, karena di Toy Story juga kan menggambarkan gimana sebenarnya kalau boneka ini sebenarnya hidup, dan ada juga karakternya kayak Barbie juga sih sebenarnya di Toy Story. Nah, cuman bedanya dia nambahin tadi yang aku bilang kayak Enchanted ya, masuk ke dunia nyata. Cuman yang gue nggak nyangka dari film ini, dia justru mengambil psikologisnya si Barbie ini ngelihat kenyataan. Dan itu nggak pernah terjadi di film sebelumnya. Jadi ini dia benar-benar melihatkan depresinya. Jadi sebenarnya kalau dibilang film buat anak-anak sih enggak ya. Jadi Iya. buat teenager iya. Aku rasa ini film tuh sebenarnya nggak cocok ditonton sama anak kecil karena menurut aku sih mereka nggak bakal ngerti. Nggak gitu. akan ngerti. Nggak Nggak akan ngerti beneran. Personally, I think that the story and the concept is so original ya. Kayak maksudnya film Barbie ini kan emang udah dari tahun 2009 di planning, udah dirancang gitu sama studio-studio, tapi nggak pernah jadi dibuat. Dan pas aku tahu Greta Gerwig yang mau menyutradari Barbie ini, aku langsung, wait, Greta Gerwig doesn't she usually, bukannya dia tuh sutradara Little Women and Lady Bird yang Iya, film Barbie serius, gitu, film iya. serius Barbie gitu. Tapi setelah baca-baca Twitter, film Twitter itu mereka tuh sampai bilang, aktor-aktornya ya, mereka sampai bilang bahwa ini salah satu skrip terbaik yang mereka pernah baca. And I think that it's true. I absolutely love this script. Did you? Iya, gue setuju karena gini, gue ngelihat kenapa Ryan Gosling bisa main di film ini setelah La La Land ya. Karena La La Land tuh hampir menang Oscar ya, walaupun ya dia nggak menang sih akhirnya, tapi film itu selalu diingat lah salah satu film terbaiknya Ryan Gosling. Tapi kalau misalnya Ryan Gosling mau main di film ini, berarti punya skrip yang luar biasa dan terbukti dan emang bagus. Dan highlight di film itu emang justru Ryan Gosling. Iya, exactly. Aku
menurut aku pribadi sih Ryan Gosling tuh actingnya Fenomenal Ryan sih. Gosling, everybody knows that he's an amazing actor, dan Margot Robbie juga keren banget Iya. menurut aku memerankan Barbie-nya. Itu bener-bener body language itu kayak boneka banget. Iya. Apalagi yang pas scene dia jatuh di rumput itu kayak Oh, adik iya. aku tuh sampai Iya. oh my god itu kayak boneka Barbie banget. Natural gitu. banget jatuhnya Iya. gitu. Keren sih, itu gue suka sih. Iya, iya. Terus kayak pas dia kaget mereka balik itu bener-bener apa ya? Kayak menunjukkan oh ya ini Barbie gitu. Ini dunia Barbie itu ya begini gitu. Dan ditampilkan yang gue suka lagi nih yang dari film itu nggak ada CGI sih kalau menurut gue ya. Mungkin Yes. ada tapi dikit ya. Yes. Tapi bener-bener kayak produksinya semua rumahnya tuh nggak ada lu kelihatan green screen gitu nggak ada. Manual banget itu. Manual Aku banget. ngeliat video behind the scenes-nya itu pas mereka syuting adegan mobil itu beneran mereka pakai yang rolling gitu kayak manual ya Keren, syutingnya. keren. Itu gue And suka. sampai cat warna pink itu jadi langka karena film ini. Iya, benar. Which is the effort that they put into this movie. I must say, I'm very proud of the production design. I think that the production design is amazing. And yeah, a lot of film should definitely take notes. Iya, benar-benar. Sound and music. I think that the sound and music is great. Did you like the soundtrack? Yes. I like this. The moment pertama kali Barbie keluar, terus kan tiba-tiba ada lagunya tuh yang keluar. Iya, tuh, yang itu kan ada banget. tun-tun-tun. Terus dia Iya, tiba-tiba dia minum segala macem, terus gosok gigi, mandi itu keren banget sih Itu lagunya. kayak vibe lagu A Day in My Life banget. Iya, kayak lu bangun tiba-tiba ada soundtracknya, ya itu, ya kan? Yes, Kayak lu main ber- character moment. Iya, Yeah. kayak lu ingin kalau misalnya gue bangun, gue ingin ada yang nyanyi kayak gitu persis kayak di film Barbie, dan menurut gue perfect sih momen yang lagu itu masuk bener banget. Dan banyak banget yang suka sama lagu Dance the Night oleh Dua Lipa, termasuk diri aku sendiri. And when that scene came up, I was like, karena emang cocok banget soundtracknya, dan pas mereka kejar-kejaran di office, Oh, seru iya. banget sih itu. Jadi nambah, oh this is a fun movie lah ya. Even though it's a very colorful movie and it looks like it's for kids, menurut kita berdua, film ini tuh super deep ya, sangat-sangat deep, bahkan gak cocok untuk anak kecil, untuk ditonton oleh anak kecil gitu. So, aku pengen ngebahas sedikit tentang topik-topik yang diangkut ke dalam film ini. Oke. Okay, so aku mau mulai dari quotes pertama, which is a quote from Ruth Handler, the creator of Barbie herself. Barbie always represented the fact that a woman has choices. What does this mean for the movie? Jadi kalau yang gue perhatiin sih, kan kalau kita lihat boneka Barbie tuh bisa jadi, misalnya jadi macam-macam ya, misalnya jadi pekerja bangunan, atau dia menjadi orang yang kerja kantoran, atau misalnya pun mungkin jadi pilot. Jadi kita bisa lihat di situ ada beberapa macam Barbie. Jadi sebenarnya Barbie ini ingin ngasih tahu lu bisa jadi apa aja sebenarnya. Exactly, sebagai wanita kita bisa menjadi apa aja. Tapi zaman sekarang itu banyak yang salah paham kayaknya, fungsi boneka Barbie ini menjadi mainan cewek atau mainan menjadi inspirasi cewek itu kenapa? Karena sekarang banyak yang ngelihat, oh Barbie itu membuat beauty standards zaman sekarang jadi gak realistis lah ya. Padahal that's not what Barbie is there for gitu. Barbie itu dibuat untuk menunjukkan that kita bisa menjadi apa saja gitu. Kita bisa bermimpi, kita bisa memimpi memiliki karir apa aja. Isn't that so? Iya benar. Yeah. Dan si pembuat Barbie juga kan di film ini menceritakan kenapa dia menciptakan Barbie ini, karena dia ingin ngasih satu hadiah buat anaknya yang namanya kebetulan Barbara ya. Barbara Iya, ya. makanya itu diambil dari Barbara, yaitu Barbie. Jadi guys, kalau lu nonton film ini itu jelas diceritakan gimana si pembuat Barbie ini punya misi sendiri sebenarnya supaya Barbie bisa dilihat berbeda dari yang lu lihat sebelumnya. Yeah, that's so true. And menurut aku juga film ini tuh bukan film cewek versus cowok, misogyny versus misandry yang banyak orang bilang gitu. Film ini tuh malah menunjukkan efek patriarki kepada masyarakat, ya to everybody, regardless if you're a man, regardless if you're a woman. Makanya ada tokoh Ken ini juga tersangkut dalam film ini. Dan film ini tuh seakan-akan menunjukkan
what if the roles are reversed gitu in society? What if women have kind of a higher position, a higher rank in society rather than men? Makanya pas Ken ke dunia nyata, dia tuh kaget banget. Oh, ternyata gue yang bos di sini gitu. Tapi pas Ken balik lagi ke Barbie Land, akhirnya dia pengen jadi bos juga gak sih gitu di Barbie Land-nya? Jadi ya sebenarnya nih film Barbie ini benar-benar ngasih apa ya? Ngasih semacam pertanyaan sih sebenarnya. Apa emang benar harus manusia itu dikuasai oleh laki-laki, maksudnya untuk pekerjaan begitu, atau perempuan juga bisa gitu? Dan dia ngasih pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu, dan uniknya sih diselesaikan dengan baik sih sama dia. Jadi ada satu momen tuh yang menurut gua ya itu tadi ya, kita lihat dunianya si Barbie benar-benar dikuasain wanita, dan di situ Barbie benar-benar sedikit melecehkan Ken, yang Ken tuh kayak nggak penting gitu. Jadi kayak ya lu nothing lah gitu, lu cuman pelengkap doang. Dan lucunya pas dia datang ke dunia nyata, laki-laki melakukan itu. Tapi yang uniknya si owner, si siapa tuh yang main, gue lupa lagi yang main, ada yang tua itu. Oh, America Ferrera, Will Ferrell. Will Ferrell. Si Will Ferrell iya. itu gue pikir awalnya emang kayak penjahat, ternyata dia tetap ingin dunia itu tetap lebih baik karena ingin ngasih misi itu sebenarnya. Iya. Jadi agak lucu sih, maksudnya gue pikir laki-laki ingin menjatuhkan wanita, padahal si bos ini nggak juga sebenarnya gitu. Ada satu momen dia justru nih kalau misalnya kan tiba-tiba di dunia nyata kan tiba-tiba membuat ini, akhirnya dunia jadi yang apa namanya, mainan-mainannya kan jadi si Ken semua gitu kan. Nah ini nggak boleh terjadi karena gue menciptakan Barbie itu bukan untuk ini gitu, dan itu keren sih, gue suka. Iya. Dan film ini kan emang dijuluki sebagai film feminis. Tapi tujuan feminis itu apa sih? Untuk mendapatkan kesetaraan. Dan kalau kita ngomong, misalnya kita sebagai perempuan ngomong ke siapa gitu, oh ya, why are you feminist? Oh, because we want equality. Mereka tuh langsung otomatis ngomong, oke, jadi kuli aja. Oke, sana ngangkat galon gitu. But in my opinion, equality is more than that. And in Barbie, mereka tuh menunjukkan, lu jadi tukang bangunan juga bisa gitu. I think that pas aku ngelihat adegan tukang bangunan itu tuh gue jadi inget. Karena gue pernah di Twitter ngebaca ada orang berantem gitu karena mereka pengen kesetaraan untuk wanita. But tahu dikatain, ya udah jadi kuli aja sana, ya udah sana ngangkat galon gitu. Padahal it's about the equal pay, equal opportunities, and equal rights to education. And so I think that scene was really funny to me personally, kayak ngena banget gitu pas jadi inget pembahasan Twitter yang pernah gue lihat gitu. Nah sebenarnya kalau dari pihak gue nih ya, dari sesi feminism itu kadang-kadang suka nyampe ke perempuan, suka juga salah sih sebenarnya. Iya. Jadi suka salah, dan akhirnya mereka agak sedikit lebay gitu dan bilang we don't need men gitu. Jadi gue sering banget denger we don't need men. Padahal maksud dari film itu bukan itu sebenarnya. We need each other. Iya, gitu. we need each other gitu. Jadi need each other. dan ribut antara perempuan dan laki-laki kayak gini. Oh ya udah. Akhirnya kan kalau kita lihat di Twitter kan si perempuannya nanya ke laki-laki, laki-laki nanya, ya udah, lu tahu nggak sih yang bangun negara ini siapa ya? Yang bangun bangunan ataupun jalanan kan laki-laki semua. Ini jadi akhirnya ributnya kan ke sana arahnya. Padahal maksud dari film ini bukan itu. Film ini justru kita tuh saling membutuhkan. Itu sih sebenarnya. Makanya tadi gue bilang kan, film ini tuh bukan misogyny versus misandry, tapi efek patriarki terhadap ya masyarakat kita gitu. And at the end of the day kan pada akhir film kan Ken akhirnya Barbie akhirnya ngomong, I am Barbie and you are Ken gitu. It's Barbie and it's Ken, not Barbie and Ken. Bukan. Jadi mereka tuh sebenarnya their own individuals gitu, dan akhirnya Ken memiliki kesempatannya sendiri untuk ya mencari jati dirinya gitu. Benar. Dan akhirnya dia menyadari, oh aku nggak selalu membutuhkan Barbie kok gitu. Benar. It's not men versus women, it's us working together basically. Yes, that's right. And lucunya ya, banyak banget karena film ini tuh ada aksen feminisnya kan. Tapi karena banyak yang nggak terlalu paham sama
the feminist movement, jadinya banyak yang juga marah sama film ini. Contohnya ada seorang incel bernama Ben Shapiro yang sampai membakar produk-produk Barbie Mattel. Dan banyak yang ngekritik dia, kamu tuh, you're a grown man. Masa kamu yang jadi nangis-nangis tentang film Barbie ini, once a movie is not made about you, you cry. And it just shows that some people cannot handle it when there's a movie tapi roles-nya reverse gitu. Dan kenapa gue ngomongin soal Ben Shapiro ini? Karena this movie itu sebenarnya it's very simple to understand if you understand the background. It's deep, but you can understand it if you want to understand it. If you don't want to understand it, bakal susah untuk dipahami dan lu bakal berpikir this is a man-hating movie. Padahal enggak, karena ngebahas dua sisi juga, sisi Barbie dan sisinya Ken. As I said again and again, this movie is about the effect of patriarchy towards our society. Iya. Dan ya banyak yang ketawa aja gitu, kok jadi bapak-bapak, om-om yang nangis-nangis dan marah-marah tentang film Barbie gitu, like why are you mad about a Barbie movie? Gitu. Kalau menurut gue ya, kenapa Barbie terakhir itu dibikin dia mau tinggal di dunia nyata? Kalau menurut gue itu kayak semacam sindiran sih sebenarnya dari Greta Gerwig. Kalau kita tuh hidup tuh tertata rapi dan mengikuti rules yang ada, dan di saat lu beda dari yang lain, lu akan dikecam gitu. Lu akan dibilang beda, lu bilang aneh. Makanya di saat Barbie bilang, gimana dying? Kita ngomongin dying gitu kan. Langsung, kok lu ngomongin kematian? Iya. Jadi kayak sesuatu yang beda. Jadi sebenarnya yang dilakukan si Greta Gerwig ini dia ngasih tahu, sebenarnya lu ngelakuin hal yang beda itu nggak apa-apa. Justru lu harus break the rules kalau lu mau jadi sesuatu. Dan makanya akhirnya terakhir itu Barbie dikasih untuk dia, bukan dikasih sebenarnya, dia memilih untuk masuk ke dunia nyata karena ya emang itu pilihannya gitu. Jadi emang dikasih. Jadi maksudnya semacam sindiran juga buat kita-kita yang tinggal di society yang benar-benar diatur begini, harus begini, dan di situ dia ngasih semacam apa ya namanya? Semacam sebuah jalan dan mengingatkan kita. Itu yang gue suka sih. Gitu. Tapi aku juga ada interpretasi lain tentang transisi Barbie menjadi seorang manusia gitu. Menurut aku ya, kita tuh kadang-kadang malu atau takut mengekspresikan emosi, tidak mau merasakan sedih, kesenangan gitu. Kayak kita tuh takut banget merasakan emosi negatif terutama. But that's what makes us human, don't you think? Yeah, That's the beauty of being human. That we're able to feel all of these emotions. That kita tuh bisa merasa sedih, kita bisa merasa senang, kita bisa merasakan segala emosi. Dan Barbie itu lebih mending bisa ngerasain emosi daripada tidak bisa merasakan apapun. Daripada dia numb dan tidak bisa merasakan apapun. Because pas dia menangis, itu yang pas dia menangis pertama kali, itu rasanya tuh lega ya, gue bisa ngeluarin emosi sedih gue gitu. Segala pikiran kusut gue bisa keluarin dalam bentuk tetesan air mata. Dan I think that was such a beautiful depiction of what it feels like to be human. Dan kita tuh bisa mengekspresikan emosi dan kita tuh bisa memiliki emosi yang beragam gitu. And yeah, that's why I think that film Barbie ini juga menunjukkan menjadi manusia tuh, what does it mean, you know? What does it mean when we're human, you know? What is it like when we're human? And baru kali ini loh gue nonton film dan gue tuh bener-bener, being human is actually not so bad. You know, there are good things about being human. Karena ya kita nonton film, misalnya Jurassic Park, film hiu-hiu gitu, manusia kan selalu menjadi antagonis ya. Jurassic Park tuh dinosaurus, sorry. Iya, I know. Iya, sama film. Iya, karena emang ada ikan hiunya, emang ada. Enggak, film dinosaurus atau film hiu gitu ya, film bertema alam gitu. Kalau kita nonton film bertema alam dengan creatures Kong atau dinosaurus gitu, ini selalu manusia tuh digambarkan sebagai antagonis. Dan menurut gue gak semua orang kayak gitu loh. Kayak kadang-kadang orang we're just living a simple life gitu. And inget gak montage yang di akhir film yang pas Barbie megang tangannya si Ruth, terus ada montage cewek-cewek ketawa, ada about life. Iya, itu gitu. Tentang itu kayaknya si Greta ingin ngasih tahu
ini loh kehidupan nyata yang real manusia itu begini. Manusia itu Dia begini. seorang ibu melahirkan anak yang kecil dan akhirnya dia gede dan ya dia ngasih kayak semacam transisi. Jadi kalau lu nonton La La Land tuh ada kayak gitu juga tuh Iya. momen flashback. Ya gitulah, keren sih, gue suka sih bagian Aku itu. suka juga. And something about the Barbie movie showing aging atau menua and the beauty of growing up, itu tuh menurut gue tuh penting banget karena banyak banget ibu-ibu, kadang-kadang teenager juga nowadays yang takut tua gitu, yang takut, they're scared of menua, they're scared of growing up, but that's what makes us human, you know, we grow up and Yeah. we experience a lot of different things gak sih? Jadi menurut gue pribadi, growing up is actually part of being human, which is a beautiful thing. And pas Barbie ketemu ibu-ibu ini yang di halte dan dia bilang, "You're beautiful." And she said, "I know." And I think that's the energy yang kita butuhkan gak sih dari ibu-ibu zaman sekarang yang banyak banget takut keriput, takut tua. Embrace your inner beauty and your outer beauty Gue suka as tuh well. adegan yang itu, yang dia ketemu nenek-nenek itu kan, ya itu bagus. And jadi Barbie tuh ngeliat, oh gue tuh gini aja gitu mukanya, gue nggak pernah bisa ngeliat transisi gue dari muda dari jadi tua gitu. What am I gitu? I feel nothing, I'm just a doll gitu. Zaman dulu tuh ada film judulnya Pleasantville, pernah nonton nggak Pleasantville? Enggak. Jadi Pleasantville itu ceritanya tentang seorang yang lagi mainin remote. Dia mau milih salah satu kayak program gitu, rebutan dia kakak adik, tapi dia akhirnya masuk ke acara TV show itu. Dan acara TV show itu tentang tahun 60-an gitu yang hidupnya teratur, rapi. Nah, sedangkan mereka kan anak zaman sekarang. Jadi kalau makan ya nggak mau gue makan sebanyak ini, gue mau yang segini. Jadi kayak misalnya jadi tuh di dunianya itu benar-benar semuanya teratur gitu. Kalau misalnya main basket semua pasti masuk. Nah kali ini karena tiba-tiba ada dua orang ini yang main si Tobey Maguire. Iya, Tobey Maguire tuh keren. Dan karena dia bikin perubahan, akhirnya mulai nih orang yang main bola basket nggak masuk. Dan itu sama tuh. Kacau ya gitu. Jadi Greta Gerwig kayaknya ada ngambil dari film itu juga menurut gue. Inspirasinya. Pleasantville itu juga jadi momen yang bisa diambil oleh Barbie dari film itu juga ada. Itu keren sih, gue suka film itu. Dan salah satu bagian yang membuat gue sama nyokap gue gitu pas nonton kayak kita cuma bisa mangap dong, itu monolognya Gloria, karakternya America Ferrera, yang pas dia bilang it is literally impossible to be a woman. Dan di monolog itu tuh dijelasin semua kenapa menjadi wanita itu sulit. Dan pas aku nonton sama nyokap, itu nyokap tuh relate banget gitu. Bahkan aku yang sebagai teenager aja relate gitu. And there's a lot of challenges. Nah bagian itu menurut gue agak berat sih. Yang maksudnya untuk penonton yang teenager itu adegan yang dia masukin, dia itu ini gue ya ngasih semacam minusnya di Barbie ya. Adegan itu justru bener bagus itu, tapi terlalu berat untuk film yang ngincer anak-anak muda. Jadi kayak lu digambarkan, oh my god, lu jadi perempuan berat banget gitu loh. Lu harus perfect, lu harus ini. Dan di situ digambarkan menurut gue jadinya, kalau menurut gue nih, efeknya agak nanti si cewek bisa, oh iya ya, gue emang nggak berapi. Jadi maksudnya bisa ngarah bener kalau dia ngerti maksudnya. Atau Tapi nggak overthinking. Iya, jadi overthinking. Jadi kayak, wah, ini emang nggak bener nih, ini semua gara-gara laki-laki, jadi bisa ke arah sana tuh, yang khusus adegan yang itu tadi itu. Jadi Menurut aku sih monolog itu tuh bukan cuma ditujuin untuk oh it's because of men, oh it's because of guys, tapi banyak juga cewek-cewek yang membuat other girls merasa seperti itu loh, yang bringing other girls down. That's why meskipun aku teenager ya, aku juga bisa ikut merasakan simpati pada Gloria dan ikut merasakan emosi yang dia rasakan. Because pas aku nonton Barbie ini, tuh seakan-akan pikiran aku yang kusut ditarik lurus dan difilmkan gitu. This is how I see it gitu. And Gloria's monologue itu bener-bener dirangkum semuanya into one. Nah karena kita ngomongin Gloria sama monolognya Gloria, what do you think of Sasha?
Sasha itu kayak ikonnya apa ya, late Gen Z yang bener-bener kayak marah sama keadaan. Moody ya. gitu. Iya, moody dan ngerasa ini semua sucks gitu. Harusnya begini, harusnya begitu gitu. Dan akhirnya dia masuk ke Barbie Land ya namanya, Barbie Land, dan akhirnya dia bisa belajar ternyata begini ya gitu. Iya, Keren itu sih. cewek yang estetiknya dark karena takut menjadi seseorang yang apa sih, feminin gitu ya. Iya, iya. Karena kalau aku lihat ya di film-film misalnya Mean Girls or Clueless, apalagi tuh ya film-film zaman dulu like 2000s and like 90s movies itu cewek-cewek yang hyper feminine. Contohnya what is her name? Regina George and her gang who wears pink and who are super feminine, itu mereka menjadi antagonis. Dan kalau misalnya dark and mysterious like Bella Swan, itu mereka malah jadi yang keren gitu loh. Bener-bener. Iya. Barbie itu menunjukkan bahwa you can be cool by being feminine. You can like pink and be cool gitu. Sasha kan benci banget gitu warna pink, pakainya hitam doang. Tapi Iya. ya juga. Ada juga dulu film She's All That ya. Dan Oh, tokohnya I love that movie. juga dia nerd gitu yang lukis gitu Iya, kan. yang kayak sama- pakai kacamata, terus takut dress up gitu, tapi Iya. pas dress up tuh kayak wow, kan Langsung- always like that. Iya, right? bener-bener Gitu. kayak gitu ya. Film-film chick flicks tahun 2000-an, tahun Iya. 90-an itu menunjukkan kalau yang feminin banget itu mereka pasti antagonisnya kayak satu lagi contohnya Ibu Tiri di The Parent Trap. Dia tuh centil banget kan kayak iya, gitu. iya, Ibu iya, Tirinya iya, pakai lipstick merah lah, super centil. But she didn't really do anything wrong sih ya kalau menurut aku. Dia cuman super feminin aja dan ada satu bossy. lagi. Easy A yang Easy jadi A. si yang paling apa namanya religious cewek. Oh iya, itu iya bener banget. Iya Terus kan? terus Olive-nya tuh yang kayak agak gimana gitu ya. Tapi yang super feminin malah jadi antagonis gitu. And Barbie wants to tell you no. Yes. Super, benar. tapi yang super feminin tuh jadi antagonis, and Barbie wants to tell you no. Not everyone yang feminin itu jahat or Iya. bossy. Iya, betul. Gitu. Kan Barbie tuh dari tadi ngomong, wanita tuh bisa menjadi apa aja gitu. Pas Ruth ngomong, we mothers stand still so our daughters can look back to see how far they've come. Itu nyokap gue sama adik langsung nangis. Karena it made me appreciate my mom a lot more gitu. And pas aku diskusi tentang film ini sama nyokap di mobil, mamaku sampai ngomong, ya aku nih ya jadi ibu harus bisa menjadi wanita karir, harus bisa menjadi seorang ibu yang ngejagain anak-anaknya, harus bisa menjadi safe space anak-anak aku. And it's exhausting, gitu. It's exhausting to be a woman. And she said, I am Barbie. I have to be everything and I can be anything gitu. And she just felt so empowered lah ya setelah nonton film itu dan ngeliat aku relate gitu sama film ini. Makanya kalau kalian mau nonton sama nyokap, cocok banget filmnya. Setuju. But karena kita dari tadi tuh ngomongin, oh my god, the Barbie movie is amazing. Do you have any criticism buat film Barbie ini? Kalau kritis gue ini doang sih sebenarnya. Sebenarnya sih nggak masalah ya karena emang mungkin Greta emang ingin menyampaikan itu di filmnya ya. Jadi di sini emang kelemahan laki-laki diliatin banget. Jadi kayak misalnya laki-laki tuh paling jago. Ya udah kalau lu nggak bisa sini gue ajarin gitu kan. Oh iya. Ya kan, bener kan. Terus kalau misalnya lu nggak bisa apa sini gue benerin, kan kita kan jago ngebenerin dan segala macem. Terus ada satu momen laki-laki paling payah dalam soal cemburu. Oh iya. Nah, jadi dibikinlah si ini godain yang ini. Jadi kayak menunjukkan kelemahan laki-laki. Jadi gue pas nonton kayak, damn, that's right, that's me. Aku bilang ini film laki-laki juga bisa relate gitu, nggak cuma cewek doang yang bisa relate gitu. Jadi emang lebih emang bener-bener si Greta emang ingin nunjukin ya laki-laki agak sedikit tersalahkan sedikit di sini ya menurut gue. Itu mungkin minusnya, tapi diselamatkan dengan terakhir si Barbie minta maaf itu makanya. Oh ya mungkin gue selama ini tidak memperhatikan lo ternyata. Jadi ternyata sama gitu. Jadi dia bilang ya gue minta maaf. Gitu.
Tapi menurut aku sih bukan menyalahkan ya, cuman kayak nunjukin aja this is the reality. Iya, Makanya kan kaca kan Mas Santa. Tapi kayak maksudnya gini, tapi kayak semua kesedihan perempuan tuh laki-laki juga yang buat. Ada ke situ sih arahnya sih sebenarnya. Jadi ada agak ke situ. Jadi mungkin kalau mungkin ada beberapa yang tadi komplain gitu ya. Ya mungkin dia ngerasa dia melakukan itu mungkin. Ya kayak makanya aku bilang kalau misalnya kalian komplain itu mungkin kalian ngaca aja gitu. That's how you act gitu. That's how you feel gitu. Mungkin kalian tuh emang relate aja sama filmnya kalau misalnya komplain. Atau ngerasa bahwa karena ini seakan-akan film yang di switch gitu roles-nya. Hah? Kok gue kayak gini sih portrayalnya? Padahal banyak banget film yang dari dulu menunjukkan atau menggunakan wanita sebagai ya sampingan aja gitu, objek aja gitu. Tapi once it's switched, they get mad. Tapi emang film ini jatuhnya kayak ngajarin sih. Jadi maksudnya kayak ngasih lesson gitu. Jadi ada mungkin beberapa orang yang nggak suka dengan gaya ngajarin ini mungkin akan komplain sih. Jadi kayak wah gue kayak belajar apa ya jatuhnya nih ya, kayak belajar filsafat atau apa gitu tentang kehidupan gitu. Jadi kayak lu diajarin gitu di film ini gitu. Jadi dia seperti mau ngajarin. Menurut gua ada juga sebenarnya film yang mau ngajarin itu bisa dengan cara lain. Sebenarnya ada juga, nggak perlu. Makanya tadi itu gua nggak setuju sama monolognya si apa namanya Amerika. Si Gloria. Gloria, si Gloria itu karena menurut gua di situ agak sedikit kayak ngajarin gitu. Jadi kayak wah ini gua kayak lagi ikut kuliah dalam attitude gitu. Kalau menurut gua. Tapi aku suka sih cara mereka menyampaikan pesan yang ingin disampaikan gitu, karena bener-bener entertaining tapi berfaedah juga kita nonton nonton Barbie itu. Tapi yang jadi agak berat sih di bagian situ. Kalau menurut gua, karena gua kemarin nonton Barbie sebenarnya gue ingin wah gila. Kalau ini film kayak Enchanted is gonna be fun dan gue ketawa dan benar-benar joke, ternyata enggak. Jadi kalau buat orang-orang yang ingin datang nonton, ingin bersenang-senang sih mungkin akan benci juga filmnya, pasti ada. Jadi kayak gue mau nonton Barbie karena gue ingin having fun gitu. Tapi pas gue nonton ternyata gue diajarin nih gimana caranya untuk bertindak sebagai laki-laki, harusnya gue menghargai perempuan gitu. Mungkin di situ sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue ya, ini film tuh ada unsur ngajarinnya, tapi kalian juga masih bisa have fun kok nontonnya. And I think that kalau misalnya you complain about it, it's my personal opinion aja ya. If you complain about the Barbie movie, itu berarti lu belum cukup dewasa untuk mengerti makna dari film ini. Karena kalian kalau kenal Greta Gerwig, dia memang kalau bikin film tuh seru, tapi ada deep meaning behind it. Gitu. Iya, sama kayak film-film sebelumnya. Yeah, like Little Women and Lady Bird. Iya, itu setuju gue. So, kalau menurut Mas Abdul, what would you rate this movie? Dulu sih waktu pertama kali gue nonton film ini, gue kasih rating 7,5 lah ya. Tapi setelah gue nonton kedua kalinya bareng sama istri gue, dan akhirnya gue ngerti nih maksudnya si Greta. Awalnya gue pikir, oh ini kayak ngajarin nih di bagian ini, jadi makanya gue agak kasih turun dikit lah. Tapi pas gue lihat, oh maksudnya ini, gue ngerti, gue kasih 8,5. Gue sih dari awal kasih 9. Karena gue emang suka itu sama filmnya, dan dari pembahasan kita tadi kayaknya kalian tahu deh kenapa aku kasih rating film ini 9. From the directing, the story, the script, the acting, the production, the set design, dan sampai ke mininya, itu yang membuat rating gue setinggi itu. 9 out of 10 from me and 8.5 from Mas Abdul. Yay. So I hope that you guys enjoyed this video. Memang baru ya biasanya, nice tuh naik aja. Tapi hari ini aku emang mengundang Mas Abdul karena Mas Abdul juga sering ngebahas film di Lead Media juga. Jadi akhirnya oke, kita bahas film Barbie ini bareng. Karena emang banyak banget yang pengen aku bahas. So after a lot of unpacking of the Barbie movies, this is the end of the video. So aku harap kalian suka videonya. Sampai jumpa lagi di video nice selanjutnya. Bye-bye!